Ini berdiri atau duduk? Kalau berdiri 10 menit, duduk 1 jam, mau yang mana? Atau bisa 3 jam, mau 3 jam? Pian seberataan berdiri, ulun duduk. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang kom, bukan bukokom. Yang jawab salam sekali lagi saya doakan panjang umur, luas rezekinya, barokah hidupnya, kebayar hutangnya. Kencang aman, amin. Ini wajah-wajah banyak hutang semua. Meninggal dunia husnul khatimah, masuk surga aman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujud benar banyak hutang semua. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah walhamdulillah ala kulli ni'mah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammad syafi'il ummah wa ala ali tayyibin tahirin min abna'i Fatimah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Ikuti setelah saya. Astaghfirullahaladzim semua. Alladzi la ilaha illa هو الحي القيوم وأتوب إليه من كل ذنب عظيم ومن جميع معاصي والخطايا سرا وجهرا ظاهرا وباطنا قولا وفعلا سمعا وبصرا توبة نصوحا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين يا رب العالمين. Para orang tua kita, para sesepuh yang hadir pada malam ini, banyak sekali orang tua kita yang hadir, kita doakan panjang umur, sehat walafiat. Para alim ulama, para tuan guru,
yang mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Kita doakan Tuhan guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat. Juga tentunya para keturunan Nabi Muhammad SAW, para habaib, banyak habaib kita, doakan mudah-mudahan mereka panjang umur, sehat walafiat. Terkhusus guru kita akhina fillah da'inullah, Guru Khairuddin, yang mana beliau sudah menyulap tempat ini menjadi majelis. Setahu saya ini tanah kosong, tapi sekarang menjadi lautan manusia yang cinta sama Nabi Muhammad. Amin. Dan ini kita doakan guru kita panjang umur, sehat walafiat. Dan juga kita doakan orang-orang yang di belakang beliau, yang selalu datang mengunjungi beliau, yang selalu membantu beliau, mudah-mudahan selalu istiqamah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Coba pakai bahasa Inggris ya, sekali-sekali ya. Belum pernah kan Habib pakai bahasa Inggris kan? Ladies and gentlemen, I think that I could tire for the time being, and I would like to tell you others in the next class time anyway. Thank you very much for your good attention in joining me. Sorry. Paham tidak? Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Pian sabratan, paham tidak tadi? Saya ulang. I think that I could tire for the time being, and I would like to tell you others in the next class time finally. I thank you very much for your good attention in joining me. Sorry. So, paham nggak? Lanjut pakai bahasa Inggris? Paham tidak? Kalau begitu sama, saya juga nggak paham. Saya mau nanya semua yang hadir pada malam ini, bahagia tidak? Yang semangat, bahagia tidak? Senang tidak? Alhamdulillah. Dari tadi kita duduk sama-sama, bantu saya, duduk sama-sama. Mana suaranya? Duduk. Doa. Sama-samanya aja yang ikut. Ulang, duduk sama-sama. Doa. Salawatan. Ngaji. Lapar. Dulu, pada lapar dulu katanya. Ulang. Duduk sama-sama. Doa. Salawatan. Ngaji. Berkah. Ngantuk. Jangan ngantuk, silakan tidur di tempat. Mudah-mudahan kebersamaan ini mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sudah berada di zaman yang penuh dengan ujian dan cobaan. Zaman di mana orang berpakaian baik, berpenampilan baik, tapi hatinya belum. Bujur kan? Bujur aja. Karena kalau kita lihat hari ini semuanya yang hadir pada malam ini, saya yakin adalah ciri-ciri orang baik, ciri-ciri penghuni surga, wajah-wajah bercahaya, karena di atasnya ada lampu. Orang-orang yang hadir pada malam ini saya yakin adalah orang-orang baik semua. Karena pakaian baik, betul? Seragam surga, betul? Seragam takwa, betul? Yang laki-laki pakaian takwa, yang perempuan pakaian syar'i. Alhamdulillah. Tapi ingat, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat rupa-rupa kalian, mau dibaguskan seperti apa, mau dia keturunan raja, mau dia keturunan presiden, mau dia keturunan ulama, mau dia keturunan orang hebat. Yang dilihat sama Allah bukan pakaiannya, bukan keturunannya, tapi hati. Apa? Hati. Ikutin tangan saya. Hati.
Orang sekarang kan begitu, formalitas boleh oke, kualitas belum tentu oke. Ada orang pakai dasi, naik mobil Mercy, ya kan, bajunya rapi, nggak taunya korupsi. Banyak nggak? Banyak. Perampok kelas kakap namanya itu. Jadi ingat, malam ini Bapak Ibu yang ada di sini sudah diberikan kenikmatan oleh Allah, berjuang datang ke sini. Yang rumahnya mungkin dekat, perjuangannya juga ada. Yang rumahnya jauh pasti juga berjuang, ya kan? Kemudian berpakaian yang baik, berjuang juga, cari baju yang bagus, cari baju yang rapi agar penampilan datang ke sini dengan rapi. Ini namanya perjuangan untuk membaguskan kita punya rupa, untuk membaguskan kita punya penampilan. Maka pulang dari sini kita juga belajar berjuang membaguskan kualitas beribadah kita di hadapan Allah dan selalu menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan semacam inilah yang bisa membuat kita menjadi orang yang selamat, menjadi orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang tentunya mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau datang ke pengajian jangan salah niat. Ya, kita ada guru di sini, datangin, kunjungin, jangan nunggu diundang. Siapkan pena sama buku, siapkan pendengaran yang baik, siapkan waktu. Jangan duduk di sini goyang sana pengen pulang cepat-cepat. Ya, begitu kita duduk sudah khusyuk, khudhur dulu, hadirkan hati, minta sama Allah. Sebab orang-orang yang berada dalam satu majelis, walau dia mungkin bukan orang yang mulia, mungkin dia ada orang yang biasa, tapi belum tentu dia orang yang mulia, doanya diijabah sama Allah. Walau dia seorang levelnya tinggi, pangkat jabatannya tinggi, belum tentu juga doanya diijabah sama Allah. Makanya perlunya kita berkumpul dalam satu tempat agar doa kita diijabah sama Allah, agar harapan-harapan kita, agar sesuatu yang kita inginkan betul-betul sampai kepada Allah dan kita mendapatkan nikmat al-azimah daripada Allah Subhanahu. Saya kasih contoh, seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Abdullah Al-Mubarak. Siapa? Ulang-ulang, siapa? Pada tidur semua ya? Halo. Imam Abdullah Al-Mubarak. Hafalkan nama ini. Beliau seorang ulama besar, hebat, saudagar kaya raya, yang sangat dermawan. Saking dermawannya beliau, pernah suatu ketika orang kampung tuh diajak nabung sama dia. Yang tinggal di kampung dia, ayo nabung, ikut haji sama dia, ikut haji. Mereka nabung sama Imam Abdullah Mubarak, disediakan tabungan tersebut sampai cukup waktunya, maka diajak berangkat oleh beliau, mampir ke Baghdad, ke Syria, ya, dulu kan jalan kaki, sampailah ke kota Madinah, ziarah ke makam Nabi. Kemudian diajak oleh Imam Abdullah Mubarak ke pasar beli oleh-oleh. Kemudian masuk ke kota Mekah, begitu juga, beres musim haji selesai, pulang diajak ke pasar dulu untuk beli oleh-oleh. Orang kampung taunya itu duit mereka, karena mereka nabung. Begitu selesai semua, pulang ke rumah masing-masing, maka dipanggil sama Imam Abdullah Mubarak, semua yang ikut haji sama dia ke rumah dia dulu sebelum pulang. Setelah mereka sampai di rumah itu, maka tabungan mereka itu semuanya sedikit pun, sepeser pun tidak diambil oleh Imam Abdullah Mubarak. Semuanya diberikan secara cuma-cuma gratis berangkat ibadah haji oleh Imam Abdullah Mubarak. Satu kampung ada orang kaya seperti itu. Di sini ada, kasih tahu saya, orang kampung saya mau berangkat haji semua. Imam, ulama, alim, al-allamah, murid-muridnya terkenal. Al-Imam Fudail bin Iyad itu salah satu murid beliau yang terkenal, saudagar kaya raya, pengusaha sukses, ilmunya luar biasa, berkahnya luar biasa. Tapi beliau pernah suatu ketika berada di kota Mekah, Pak. Beliau saat itu kota Mekah dalam keadaan pailit. Kenapa? Tidak diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gersang, panas,
Mekah itu kalau udah panas, yang pernah di sana itu terasa banget panasnya. Nggak ada apa-apanya batu licin, nggak ada apa-apanya pegatan. Saya pernah dulu waktu musim panas mampir ke salah satu ulama di sana yang bernama Syed Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki radhiyallahu anhu di Rusaifah. Karena situ ada beberapa, saya punya adik sepupu belajar di sana. Kita habis makan di situ, pas cuci tangan di wastemelnya panas. Ini orang Indonesia kan begitu, suka ngira-ngira ya. Saya bilang di Mekah ini hebat, cuci tangannya aja ada air panas. Kan ngomongnya begitu, padahal kata santri bilang, lah Ben, di sini nggak ada hot water, cuci tangan tidak ada air panas. Memang cuacanya lagi panas. Jadi semua air keran itu menjadi panas. Kalau kita mau bikin kopi, tinggal bikin kopi saja, itu saking panasnya. Mekah dalam kondisi panas, tidak turun hujan, semuanya kewalahan. Mulai dari rakyat biasa sampai pemerintahan kewalahan menghadapi musim kemarau yang begitu hebat. Dan kebetulan saat itu ada juga di kota Mekah Al-Imam Abdullah Al-Mubarak. Kemudian ternyata orang-orang Mekah punya tradisi, kalau tidak turun hujan maka mereka habis sholat Jumat mereka berbondong-bondong ke Arafah. Ngapain? Sholat sunat istisqa. Siapa yang imam? Semua imam-imam Masjidil Haram mereka sholat di sana. Semua pemerintah setempat, pejabat-pejabat mereka sholat di sana. Para imam, para ulamanya berada di depan dengan pakaian-pakaian kebesaran mereka, sholatlah di situ. Termasuk di sini juga ada Imam Abdullah Al-Mubarak. Semua rakyat-rakyat yang berada di kota Mekah mereka sama-sama sholat, minta diturunkan hujan. Ternyata habis sholat Jumat mereka ke Arafah, yang ada bukan hujan, makin panas. Siapa yang berada di sana? Para ulama, para imam, orang-orang soleh, termasuk juga ada Imam Abdullah Al-Mubarak, tapi tidak diijabah sama Allah. Ada apa ini? Kenapa mereka berdoa berkumpul di Arafah? Yang jelas-jelas siapa yang berdoa di sana diijabah sama Allah, tapi tidak digabulkan sama Allah. Maka inilah perlunya perkumpulan ma'asyiral hadirin. Karena kita tidak tahu, kadang-kadang ada di antara kita yang kelihatan biasa, tapi luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia hanya bisa menilai dari formalitas saja. Manusia hanya bisa melihat dari logika, pandangan zahir saja, sementara mereka tidak tahu rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mereka sabar, orang Mekah, penduduk Mekah sabar. Kalau Jumat ini tidak turun hujan, Jumat depan begitu juga. Habis mereka sholat Jumat di Masjidil Haram, mereka berbondong-bondong lagi ke Arafah, bareng-bareng lagi. Semua ulama-ulamanya, semua aimahnya, semua pemimpinnya, pejabatnya, rakyatnya, mereka berbondong-bondong di Arafah, sholat istisqa, minta diturunkan hujan. Hari itu berbeda. Imam Abdullah Mubarak ikut juga sholat, tapi beliau memperhatikan di samping beliau ada orang kurus, badannya kecil, warna kulitnya hitam, terlihat pakaiannya sederhana, kemudian ikut sholat juga. Maka beliau memperhatikan, kalau yang di depan sana dengan pakaian kebesarannya, dengan pakaian ulamanya, dengan pakaian imamnya, dengan pakaian pejabatnya, dengan pakaian orang-orang solehnya, sementara di samping Imam Abdullah Mubarak ada orang biasa, setelan biasa, kurus, warna kulitnya hitam, tapi ikut sholat. Dia pun sholat juga, dan dia sujud yang lama. Doanya tidak panjang-panjang seperti imam-imam yang berada di depan. Kalau imam itu biasanya doanya kan panjang, Rabbana zalamna, Rabbana taqabbal minna, kan begitu ya? Nggak gabul-gabul juga ya. Udah doanya panjang-panjang. Ini orang satu kelihatan biasa, ketika dia sujud dia doanya sedikit saja. Bagaimana bunyi doanya? Dan ini diperhatikan oleh Imam Abdullah Mubarak. Ternyata orang ini berdoa, ya Allah, aku tidak akan bangkit dari sujud. Perhatikan doanya, ya Allah, aku tidak akan bangkit dari sujud sebelum kau turunkan hujan untuk mereka. Doanya begitu. Ya Allah, aku tidak akan bangkit dari sujud sebelum kau turunkan hujan untuk mereka. Habis ngomong begitu, Imam Abdul Mubarak memperhatikan, mendung langsung gelap, turun hujan. Selesai, pulang baru orang tadi. Kata beliau, alhamdulillah, ini orang biasa aja, tapi doanya mustajab. Sementara yang sana dengan pakaian kebesarannya, dengan pakaian ulamanya, dengan pakaian imamnya, nangis-nangis dengan doa, tidak diijabah sama Allah. Siapa orang ini? Kata Imam Abdul Mubarak. Maka diikuti sama beliau. Ternyata
Masya Allah, ini orang adalah seorang Buddha, manusia yang dijual belikan, tidak ada nilai di hadapan manusia. Ternyata dia seorang budak. Kata beliau, besok aku akan merdekakan budak tersebut. Karena dia bukan budak biasa, karena dia pasti adalah orang-orang saleh yang dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok dia bawa duit, datangin depan budak. Ada apa Tuhan? Saya mau beli budak. Tukang yang punya budak senang, dikeluarkan. Nih, keluar, harganya sekian, sekian. Ada yang lain nggak? Kata imam. Sebab yang dia lihat tuh nggak ada yang kemarin. Dia bilang ada, tapi malas, nggak mau ketemu orang, pendiam, kaslan, melihatnya aja enak, kata yang punya. Coba keluarkan, kata beliau. Setelah dikeluarkan, Masya Allah, ini yang kemarin doa diijabah sama Allah, yang bikin turun hujan. Berapa ini? Ini tadinya kalau Tuhan mau, saya mau jual 20 dirham. Karena Tuhan mau saya korting, jadi bayar 10 dirham saja. Ternyata nilainya 10 dirham. Tapi di hadapan manusia 10 dirham, di hadapan Allah luar biasa. Dia adalah orang soleh. Begitulah keadaan kita, masyaallah hadirin. Ini manusia ada harganya. Ya. Di hadapan manusia ada harganya, tetapi ternyata punya rahasia-rahasia dari Allah, maka dibebaskanlah oleh Al-Imam Abdullah Mubarak, dibayar 27 dirham. Oh senang, dibawa pulang, kata dia, wahai Tuhan, kenapa Tuhan beri saya? Tuhan tahu sendiri saya ini pemalas. Tidak, saya beli engkau, saya merdekakan engkau, karena engkau sekarang Tuhan, saya sekarang jadi hamba, kata Imam Abdullah Mubarak. Kenapa begitu? Disebutkan begini-begini, maka menangislah dia, minta dimerdekakan, kemudian dia sholat, dia berdoa, ya Allah, kata pemuda ini, ya Allah, sudah 30 tahun lamanya aku beribadah kepadamu, dan sesuai dengan perjanjian kita, jangan sampai tabir ini terbuka, jangan sampai rahasia ini terbuka. Hari ini sudah kau buka, untuk apa lagi aku hidup di dunia ini ya Allah? Untuk apa lagi? Maka cabutlah nyawaku. Dicabut sama Allah, meninggal dunia orang tadi. Ternyata mereka lebih memilih hina di hadapan manusia. Kenapa? Karena mereka tidak mau diganggu beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan majlis-majlis seperti ini. Ada kalanya orang-orang seperti itu, mereka hadir di tengah-tengah kita, di hadapan kita, mereka duduk, mereka mengaminkan. Maka jangan sekali-kali kita menganggap diri kita lebih mulia daripada siapapun, karena kita tidak tahu doa kita kadang-kadang diijabah karena di dalamnya ada orang-orang yang disenangi oleh Allah Subhanahu. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, orang-orang yang hidup seperti ini banyak. Akhir zaman sekarang ini banyak sekali mereka-mereka yang khawatir menampakkan diri mereka di hadapan manusia, maka mereka lebih memilih untuk hidup sederhana. Kenapa? Yang mereka cari adalah ridha Allah, yang mereka cari adalah ridhonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita malam ini beruntung semua. Mudah-mudahan harapan-harapan kita disampaikan oleh Allah. Mudah-mudahan kita berharap tidaklah kita keluar dari majelis ini segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Sebelum saya lanjut tausiah, saya ngajak salawatan dulu supaya lebih semangat lagi. Siap semuanya? Ini majelis kita apa namanya, Guru? Hidayaah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah habibillah. Mana suaranya? Salatullah salamullah rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Mari kita bersolawat di majelis mujahid, di majelis mujahid. Mari kita bersolawat di majelis mujahid, agar kelak dapat syafaat nanti di surga bersama Nabi. Salatullah salamullah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim
Kenapa dianjurkan untuk selalu bersolawat? Agar kita betul-betul cinta sama Saya nanya nih, yang laki-laki dulu ya. Yang laki-laki jawab yang jujur. Semua yang ada di sini cinta sama Nabi tak? Kok nggak semangat ya? Cinta. Cinta sama Nabi? Yakin? Benar? Benar-benar? Kenapa subuhnya suka kesiangan? Ada yang kayak begitu di sini ada? Yang subuhnya suka kesiangan ada? Mana orangnya? Mana? Sholatnya guru, sholat dukun namanya. Sholatnya sholat dukun. Apa? Duha pakai kunut. Sekarang saya tanya ibu-ibu. Ibu-ibu yang ada di sini cinta sama Nabi, Bu? Yang semangat cinta sama Nabi? Yakin? Benar? Benar-benar? Kenapa kalau di rumah kalau kumpul sama orang-orang suka ngomongin orang? Ke warung kagak pakai jilbab? Ada yang begitu sini ada? Di depan guru pakai jilbab, di belakang guru terbuka jilbab. Ada? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan kayak di sana di tempat saya, bukan di sini. Ya, saya yakin ibu-ibu di sini gak jauh beda. Saya pulang dari tabligh akbar, pernah, belum lama nih. Pas pulang kebetulan ngelewatin jalan, ya kan mau naik mobil, tiba-tiba lewat gang dikit, agak sempit gangnya itu. Nah, pas saya lewat ada ibu-ibu, kebetulan kagak pakai jilbab nih ibu. Pas lihat saya, Al-Habib. Kaget gak Bu? Apalagi saya. Kok lihat saya begitu? Dia lihat saya itu kaget, masuk rumah ngebanting pintu. Dah! Emang wajah saya serem gitu? Begitu saya dekat rumah dia, keluar lagi ibu-ibu tadi pakai jilbab warna pink. Wah. Hati-hati di jalan Habib, katanya gitu. Ya Allah, ya kayak begini. Namanya cinta pal. Awas. Kita menghadiri majelis ilmu tujuan untuk menjadi hamba Allah yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi. Makanya jadilah hamba Allah yang betul-betul cinta. Bagaimana caranya supaya kita cinta? Kenali dulu Nabi, betul nggak? Cinta sama Nabi nggak cukup dengan ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Gak cukup dengan salawatan, gak cukup. Kenal dulu, belajar dulu siapa itu Nabi Muhammad, bagaimana perjalanan beliau, bagaimana akhlak beliau, bagaimana budi pekerti beliau, bagaimana tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Makanya kenapa hati ini tidak ada getaran ketika nama Nabi disebutkan? Kenapa tidak ada reaksi spontan ketika nama Nabi disebutkan? Karena kita belum mengenal betul siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi zaman sekarang ada orang berkedok ulama, berpakaian ulama, tetapi berani merendahkan martabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan Nabi itu manusia biasa, betul nggak? Oh bahaya. Nabi itu ya nggak bisa disamakan dengan siapapun. Imam Ali Habsyi mengatakan Nabi Muhammad itu basyarun lakal basyar, nuran faqa kull nur. Nabi Muhammad itu cahaya di atas cahaya, tidak bisa disamakan dengan siapapun. Contoh ya, kalau ada yang mengatakan Nabi itu manusia biasa, hati-hati ya. Jawab, Nabi itu basyarun lakal basyar, manusia tapi bukan manusia biasa. Ini perhatikan ini kalimat ini biar semuanya dipahami. Manusia tapi bukan manusia biasa. Kenapa harus diperhatikan? Karena akan saya kasih gambaran contoh biar semuanya paham. Karena Nabi Muhammad tidak bisa disamakan dengan siapapun. Beliau adalah al-insanul kamil, manusia yang disempurnakan oleh yang maha sempurna.
Kalau kita menceritakan tentang Nabi, kata Habib Ali, wa ala tafannuni biwasfi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Kalau kita cerita tentang Nabi mulai dari saat ini, yafna zaman, sampai nanti hari kiamat, wa fihi ma lam yusafi, pasti ada cerita yang tertinggal. Kenapa? Saking banyaknya cerita-cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh, Bu, Nabi Pak beda sama kita nih. Nabi kalau jalan itu di kanannya ada pohon, langsung otomatis pohon tadi miring. Ngapain? Sujud sama Nabi, ucapin salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Kalau kita lagi jalan ada pohon miring, ngapain tuh pohon? Gak bisa jawab. Ucapin salam, waalaikumsalam. Mampus kita, beda. Maka pernah terjadi ada orang Badui ini orang yang tinggal di pegunungan, marah-marah, nggak jelas. Orang kalau lagi marah, lagi emosi, kira-kira kayak orang stres nggak? Kira-kira, Pak, kalau lagi marah itu kayak orang stres nggak? Kayak orang gila nggak? Kalau lagi emosi kayak orang gila nggak? Suami istri berantem, misalnya berantem nih, suaranya kedengeran sampai luar, itu yang berantem kayak orang gila nggak kira-kira? Nah, ini namanya orang kalau lagi emosi begitu ya. Misalnya ibu-ibu nih ke pasar belanja, bawa anak kecil, uangnya pas-pasan, si anak pengen es krim, uangnya kagak ada, dibilang nanti nangis tuh anak, dijubit, jangan nangis, orang nangis kok dijubit, namanya stres tuh. Itu lagi marah kan begitu, jangan nangis tapi dijubit, ya gimana bisa diam tuh anak, pakai nangis sakit. Nah, ini orang lagi emosi, hati-hati ya, emosi ini bisa menyebabkan kita celaka. Terjadi perbincangan antara Nabi dengan iblis. Nabi bertanya, wahai iblis, perkara apa yang kau paling senangi atas umatku? Nih, dibocorkan sama iblis. Perhatikan ini, iblis yang bocorin. Yang paling aku senangi atas umatmu ya Rasulullah adalah ketika mereka marah. Kenapa kata Nabi? Kalau umatmu marah, aku seperti main bola, tinggal tendang sana tendang sini. Hati-hati ya. Makanya saya punya guru sekaligus mertua saya, Al-Ustaz Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Habsyi. Beliau mengatakan kepada saya, radhiyallahu an, kata beliau, kalau marah dalam keadaan duduk, cepat-cepat berdiri. Nah, ini solusinya ya. Kalau kita lagi emosi, ini emosi tak tertahan, emosinya lagi duduk, cepat-cepat berdiri. Kalau emosinya lagi berdiri, cepat-cepat duduk, lawan. Kalau masih juga ke kamar mandi, ambil wudu atau mandi, sebab marah itu sumbernya dari api, dan api padamnya dengan air. Nah, ini rahasianya ya. Ini ada orang Badui. Ini saya gambarkan nih, orang-orang kalau lagi marah tuh begitu tuh, jadi bodoh, jadi orang gila, marah-marah nggak jelas, nyari Nabi, aina Muhammad, aina Muhammad. Begitu dia sampai ke tempat Nabi, langsung dia bilang, apakah engkau yang bernama Muhammad, yang mengaku Nabi, utusan Allah? Benar kata Nabi. Kalau begitu, ajak bicara ini pohon. Orang ini marah-marah, datang-datang nyuruh Nabi berbicara dengan pohon. Gila nggak kira-kira? Ada nggak orang-orang sekarang berbicara dengan pohon? Ngomong sama pohon, ada nggak? Ada yang kencing di bawah pohon tuh biasanya, numpang kencing, numpang sama pohon, berarti ngomong sama pohon orang gila berarti ya? Mana ada? Mana ada? Mungkin ada lah. Yang umurnya 50 tahun, zaman dulu, zaman STSB ya. Nggak tahu di sini sampai nggak STSB. Di Jakarta di sana tuh ada namanya STSB. Itu masang nomor. Biasanya ke pohon besar. Besok nomor berapa keluar, ada suara 203 pasang. Nah, yang kayak begitu yang ketawa jangan-jangan dulu nih STSB. Masyaallah hadirin, ketika Nabi didatangi oleh orang yang marah-marah nyuruh Nabi ngomong dengan pohon, Nabi enjoy saja, Nabi senyum saja. Apa jawaban Nabi? Simple. Nabi bilang sama orang tadi, kasih tahu pohon dipanggil sama aku, kata Nabi. Ini orang karena lagi emosi, lagi marah, nggak sadar dia deketin pohon, dia pegang, pohon, kamu dipanggil sama Nabi. Gila nggak dia kira-kira? Dia duluan yang ngomong dengan pohon. Pohon, kau dipanggil sama Nabi. Nggak sadar dia. Tapi begitu dia pegang pohon dipanggil sama Nabi, Masya Allah, luar biasa. Pohon dipanggil sama Nabi, goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan, keluar akarnya, jalan menuju kepada Nabi, sajidatan, sujud kepada Nabi. Al-Imam Busiri dalam Qasidah Burdah mengatakan, ayo para kita baca, ya Rabbi bil Mustafa Sida
واغفر يا واسع جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساكن بلا قدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك Ja'at lidawatil asjaru sajidatan. Kata Imam Busiri dalam qasidah Burdah, datang pohon dipanggil sama Nabi sajidatan, sujud sama Nabi dan ucapin salam, assalamu alayka ya Rasul. Ini luar biasa. Bagaimana mau disamakan Nabi dengan kita? Bagaimana mau disamakan Nabi dengan manusia-manusia yang lain? Tidak ada yang mendapatkan ketinggian derajat yang lebih tinggi daripada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Saya kasih gambaran contoh lagi. Setiap Nabi potong rambut, Pak. Bu, Nabi itu potong rambut juga, tapi bukan ke salon ya. Potong rambut Nabi. Itu rambut Nabi tidak pernah sehelai pun jatuh ke tanah. Gak pernah sempat. Kenapa? Diperebutkan oleh semua para sahabat. Mereka berebut mengambil rambut Nabi, bukan hanya mengambil saja. Mereka jaga betul-betul rambut tersebut. Mereka simpan di tempat-tempat yang bagus. Bahkan mereka cium, mereka hargai, mereka pakai adab pegangnya. Sampai pakai wudhu pegang rambutnya Nabi Muhammad SAW. Tidak berani mereka taruh di tempat yang kotor. Mereka simpan di tempat yang lebih tinggi. Mereka cium, mereka baca sholawat, mereka agungkan rambutnya Nabi Muhammad SAW. Ini baru batas rambut yang sudah dipotong. Rambut pian seberataan ada yang mau kan? Habis digunting ada yang mau? Yang ada sama sapu ya, diinjek-injek, betul nggak? Ini rambut. Beda rambut Nabi. Bagaimana dengan kemuliaannya? Gak akan mampu. Waqad ana lil qalam, kata Imam Ali. Gak akan mampu. Pena ini untuk menguraikan sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu ketika Nabi itu bersama para sahabat dalam kondisi apa? Susah. Mereka kekurangan air, Pak. Itu bedanya Nabi Muhammad. Pernah terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Saat itu umat Nabi Musa kekurangan air. Luar biasa, mereka kekurangan air. Maka datang kepada Nabi Musa, ya Musa alaihissalam, kita kekurangan air. Kaum ini. Akhirnya dikumpulkan semua kaum-kaumnya. Maka diletakkan satu batu untuk kaum pimpinan kaum tersebut. Maka dengan izin Allah, tongkat Nabi Musa dipukulkan ke batu tersebut. Maka batu tersebut memancarkan air dan diambil oleh semua kaum-kaum daripada Nabi Musa alaihissalam. Dan ini pernah juga terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Saat semua para sahabat kekurangan air, mereka datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita kekurangan air. Kalau Nabi Musa pakai batu, pakai tongkat, Nabi Muhammad jari-jari beliau mengeluarkan air. Nabi Musa pakai tongkat, pakai batu, Nabi Muhammad jari beliau mengeluarkan air. Diambil oleh semua para sahabat, bukan hanya untuk minum, mereka pakai buat mandi, mereka pakai buat wudu, mereka pakai buat masak, buat minum dan lain sebagainya. Jari-jari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mau disamakan Nabi Muhammad dengan yang lain? Kemudian juga ada sumur yang sudah tua. Saat itu ya Rasulullah, kita kekurangan air, tidak ada tempat lagi untuk mencari air. Maka disebutkan di situ ada sumur yang sudah tidak terpakai. Sumurnya itu udah kotor, warna airnya bau. Maka didatangi sama Nabi sumur tersebut. Setelah didatangi sama Nabi, diludahin sama Nabi. Nabi meludahkannya. Kemudian ludah Nabi jatuh ke sumur tadi, dan sumur tersebut berubah airnya menjadi jernih, menjadi bersih. Sampai saat ini masih ada sumur tersebut. Tapi diumpetin oleh mereka yang benci dengan yang namanya keberkahan. Ya. Kita punya guru tuh masih yang belajar sama Sayyid Muhammad itu masih mereka bisa melihat sumur tersebut yang pernah diludahi oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya menjadi bersih, bisa dipakai. Padahal tadinya sudah jelek, sudah tidak bisa dipakai. Tetapi ketika ludah Nabi bersentuhan dengan air tersebut, maka airnya menjadi bersih. Ini di antara ludah Nabi. Bahkan tidak jarang para sahabat, Pak, sengaja menadahkan tangan. Kenapa? Karena ludah Nabi tidak pernah sampai ke tanah. Semua sahabat berebut mengambil ludah Nabi. Bahkan mereka sengaja buka tangan, ya Rasulullah, ludahkan di sini. Setelah diludahkan, maka mereka
mereka jilat ludah tersebut, mereka telan ludah tersebut, bahkan mereka usap-usap ke bagian muka mereka, dan ternyata muka mereka setelah kena ludah Nabi bercahaya wajah mereka habis kena ludahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau ada seorang ulama yang mengaku cinta sama Nabi, yang berani menghina Nabi walau pengikutnya banyak, kira-kira ludahnya ada yang mau nggak? Ambil coba ludahnya, usapkan ke muka, jerawat semua yang ada. Mana bisa disamakan ludahnya Nabi Muhammad SAW, belum yang lainnya. Maka dari itu ayo kita belajar tentang Nabi Muhammad, sejarah Nabi Muhammad, apa yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, apa yang disenangi oleh Nabi Muhammad. Mulailah dari sekarang agar kita betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad. Karena ingat, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat, jangan jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Dan ini adalah peringatan untuk kita semuanya. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwasanya dimanapun kita berada ada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kenang-kenangan kita pada malam ini, ya, ayo kita mulailah saat ini berjuang untuk selalu melestarikan ajaran Nabi Muhammad dengan cara menghidupkan syariat Nabi Muhammad. Dari ibu-ibunya saya pesankan, ya, ini pesan dari saya. Ibu yang ada di sini setiap hari berapa kali ngadep cermin? Tidak bisa jawab. Tukang ngadep cermin semua ini. Coba hitung berapa kali ngadep cermin. Pertanyaannya, berapa kali setiap ngadep cermin, berapa kali kita baca doa yang diajarkan sama Nabi? Ini yang perlu kita garap, bukan yang lain-lain dulu. Bapak-bapaknya juga di sini. Setiap setiap keluar dari rumah mencari harta yang halal, ingat jangan lupa ajaran Nabi Muhammad. Keluar dari rumah ada doa yang diajarkan sama Nabi agar kita tidak sia-sia. 8 jam kita kerja dari rumah, keluar itu kerja supaya nggak sia-sia. Ikutin cara Nabi Muhammad. Keluar dari rumah, perbaiki dulu niat, kemudian baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Walau kita kerjanya lama, tapi kita berserah diri kepada Allah. Walau berjam-jam kita di luar sana, mendapat naungan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu penting sekali kita menjadi orang-orang yang baik. Kita berusaha menjadi orang yang baik agar kita betul-betul diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat mereka salaf-salaf kita. Ya, penutup dari tausiah saya, orang kaya kita ini, jawab yang jujur ya, boleh jujur ya, yang hadir pada malam ini nih, yang laki yang perempuan semua, lebih banyak dosa, lebih banyak pahala? Jujur aja, jujur. Lebih banyak dosa, banyak pahala? Bangga lagi, dosa. Ulang-ulang, dosa, pahala? Orang yang banyak dosa tempatnya surga, neraka? Berarti udah yakin ya? Sekarang saya mau nanya lagi, pengen masuk surga, masuk neraka? Pantas nggak masuk surga? Mudah-mudahan semuanya masuk surga, amin. Mau masuk surga? Sekarang apa nanti? Kalau sekarang saya SMS malaikat Israel. Ya. Kalau ingin masuk surga itu nggak gratis, betul ya? Harus berjuang, belajar nih. Belajar bagaimana caranya semua amal ibadah kita itu betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya jangan jauh-jauh dari guru, jangan jauh-jauh dari ulama, ya, berkunjung ke majelis ilmu, perbaiki sholat kita, perbaiki bacaan sholat kita, perbaiki Quran kita, agar kita betul-betul ibadahnya itu makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kehidupan ini ada dua, ada yang amal ibadahnya diterima, ada yang ditolak. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam ini amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ingat, kita nggak bisa berbangga dengan amal kita sedikit. Tadi udah bilang nih, banyak dosa banyak pahala. Jawabannya banyak dosa. Lebih banyak baca Quran atau lebih banyak baca Facebook? Tuh, Facebook ya. Ini sudah tahu nih jawabannya nih. Terus mau bangga apa lagi kita nanti? Nanti saat berjumpa dengan Nabi, apa yang harus kita banggakan? Kalau tidak dari sekarang kita mulai. Kita lihat. Karena kehidupan ini kita tidak tahu. Cerita sedikit sebelum saya tutup tausiah ini. Kisah dari seorang ulama besar yang bernama Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, pengarang daripada Ratibul Attas.
Beliau adalah salah satu ulama yang senang sama tamu. Biasanya begitu. Ulama-ulama terdahulu tuh mereka itu senang dengan tamu. Kalau datang tamu tuh langsung potong kambing dia. Kalau kita datang tamu kewalahan ya. Waduh, ada tamu nih, kacau nih. Kan begitu. Kalau mereka begitu, mereka sengaja biara binatang dipelihara, mulai dari ayam, kambing, semua itu dipelihara untuk apa? Untuk tamu. Yang belum lama yang kita masih merasakan tuh di Cipayung Bogor. Cipayung Bogor. Al-Habib Umar bin Khud Al-Attas. Mungkin yang pernah dengar namanya di Bogor, Cipayung. Beliau setiap tahun bikin maulid untuk tamunya Rasulullah. Itu beliau potong 2000 kambing setiap tahun. Beliau pribadi 2000 kambing. Terbayang nggak yang hadirnya? Rumahnya Masya Allah besar. Tamunya itu nggak kehitung. Kalau tidak salah bisa sampai 20 kilo jalan kaki agar sampai ke rumahnya beliau. Lapangan bola itu kambing semua. Berapa ton beras itu setiap tahun. Sudah wafat, sudah meninggal. Habib Umar bin Khud Al-Attas senang sama tamu. Bahkan yang hebatnya lagi, beliau pernah tahun 90-an di daerah Puncak itu tanah paling mahal di sana itu. Beliau beli rumah dengan harga berapa miliar. Saya di sana waktu itu. Orang kampung tanya, Habib, rumah Habib sudah besar, majelis sudah besar, untuk apa lagi beli rumah Habib? Dia bilang apa? Saya beli rumah itu bukan buat saya. Buat siapa? Buat tamu saya. Ada orang kaya beli rumah buat tamu? Beli rumah yang besar, yang harga 5 miliar di tahun 90-an, mungkin hitungan sekarang 60 miliar itu harga rumah itu. Dia habiskan uang untuk tamunya. Kenapa? Karena dia kepengen menjadi orang yang baik di hadapan Allah dan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Beribu macam cara. Ada yang dengan harta, ada yang dengan tahta, ada yang dengan sedekah, ada yang dengan tarbiyah, ada yang dengan amaliyah, macam-macam nih. Mereka berusaha untuk apa? Untuk membaguskan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini contoh. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, pengarang daripada kitab Maulid, kitab Latiful Attas, beliau kedatangan tamu. Maka beliau panggil salah satu santrinya, wahai santriku, aku kedatangan tamu, kau tahu ya? Cari kambing yang terbaik, ya, yang sehat, yang bagus. Kemudian kau sembelih, masak untuk kita jamu tamu ini. Siap, kata muridnya. Muridnya begitu. Kemudian ringkas cerita, si murid tadi mengambil kambing yang paling bagus di antara kambing yang ada. Sudah dapat, oh ini kambing yang sering dipegang oleh Habib Umar. Habib Umar sering lihat kambing ini. Ini bagus, berarti kambing paling bagus nih. Begitu diambil sama dia, mau hendak disembelih, tiba-tiba kambing ini mengamuk, sampai pisau itu terlepas, dan ternyata pisau tadi menyentuh lehernya dan kambing tersebut mati, gak sempat disembelih. Maka berita ini sampai kepada Habib Umar. Santri tadi nangis, wahai Habib, aku sudah berusaha begini, ternyata kambing itu mati sia-sia, belum sempat disembelih. Maka menangislah Habib Umar. Nangis Habib Umar. Maka muridnya makin nangis juga. Habib, kalau begitu biarkan aku ganti yang lebih baru, aku belikan kambing yang lebih bagus. Kata Habib Umar, bukan, yang aku tangiskan bukan kambing itu. Inilah para ulama, Pak. Inilah para ulama, Bu. Mereka apapun yang terjadi, mereka kaitkan dengan sirah, mereka kaitkan dengan kehidupan mereka. Yang dia katakan, wahai muridku, yang aku tangiskan bukan karena kambing ini mati. Yang aku tangiskan, kau tahu sendiri, kambing ini hidupnya baik, kambing ini dagingnya bagus, kambing ini jinak. Kau tahu sendiri, kambing ini sering aku pegang. Tapi kenapa pas matinya dalam kondisi jelek, matinya dalam kondisi tidak bisa dimanfaatkan, matinya dalam kondisi sia-sia. Maka begitulah kehidupan kita. Hari ini kita membagus-baguskan amalia, hari ini kita membaguskan ibadah, hari ini kita membaguskan zikir, hari ini kita membaguskan sholawat, tapi belum tentu kita mati dalam keadaan baik. Sama seperti kambing ini. Maka dari itu kita berlomba-lomba sekarang menjadi orang yang baik, belum tentu nanti
mati wafat dalam keadaan baik. Karena yang menyebabkan kita kematian itu adalah bagaimana dengan amaliyah kita. Kita berlomba-lomba menjadi orang yang baik, belum tentu nanti kita meninggal dunia dalam keadaan baik. Maka pelajaran yang kita ambil, ada orang yang hari ini mengucapkan la ilaha illallah, belum tentu besok dia mengucapkan la ilaha illallah. Ada orang yang tadinya lupa la ilaha illallah, belum tentu nanti dia meninggal dunia dalam keadaan lupa. Dan semua kehidupan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana caranya kita terus berjuang menjadi orang yang baik, dan kita perbaiki keadaan kita agar makin hari makin bagus di dalam kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya wafatnya juga dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pelajaran yang kita ambil dari cerita ini, jangan sekali-kali kita menganggap diri kita sudah mulia, jangan sekali-kali kita menganggap kita sudah hebat. Terus berjuang belajar, perbaiki keadaan kita terus dengan cara apa? Menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu, pulang dari sini kita amalkan apa yang disampaikan oleh para guru-guru kita. Insya Allah dengan begitu amaliyah kita makin hari makin bagus, dan tentunya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala panjangkan umur kita, panjang umur dalam taat kepada Allah, panjang umur dalam taat kepada Rasulullah. Dan kita berharap mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari majlis ini segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dan kita berharap mudah-mudahan ya Allah, kami hanya bisa beramal dan semuanya kami serahkan kepadamu ya Allah. Terimalah amaliyah kami ya Allah yang baik semuanya ya Allah, dan maafkan kesalahan-kesalahan kami ya Allah, yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.